Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadi ketika selesai makan, jawab salam itu makin semangat. Ternyata udah ngantuk semua. Kemarakan. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi nampak berkah makanan itu, Pak Bu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya majelis kita pada malam hari ini tidak hanya majelis makan-makan, akan tetapi supaya majelis kita juga dinilai sebagai majelis ilmu oleh Allah, makanya kita selipkan sedikit tausiah agama. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka ia akan mendapat naungan dan doa dari malaikat. Selama apa kita duduk, maka selama itu malaikat mendoakan kita. Selama itu malaikat menaungi kita. Maka dari itu, karena tadi katanya kultum, saya rasa lewat nih Pak, 7 menit Pak. Jadi nanti saya berhenti kalau udah ada 5-7 orang pura-pura batuk. Nah, kalau belum ada saya lanjut terus. Makanya kalau udah bosan Pak Bu, kalau udah ngantuk batuk aja 5-7 orang. Bisa dicontohkan batuk ya? Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang permasalahan Ramadan, di sini kita lebih baik membahas dulu tentang agenda kita malam hari ini yang biasa kita sebut, orang-orang Jawa ini menyebutnya punggahan. Apa sebenarnya punggahan itu Pak Bu? Saya di sini pun agak penasaran juga nih. Apa itu Pak punggahan Pak? Nah, menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita teliti Pak, dari bahasa, dari definisi, karena dalam Islam itu untuk menyimpulkan suatu hukum yang paling terpenting pertama kali adalah definisinya. Jangan berbicara hukum kalau tak tahu definisi. Nah, ini kadang saudara-saudara kita ada nih Pak, ini bid'ah, punggahan seperti ini bid'ah. Karena dia langsung menghubungkan kegiatan kita langsung ke dalil tanpa dia tahu apa definisi dari kegiatan itu. Makanya hidupnya sangat terkekang oleh dalil. Apalagi kalau hanya orang yang berpemahaman bahwa dalil itu cuma Al-Quran dan hadis. Padahal sesungguhnya dalam Islam itu dalil banyak Pak. Sebelum ke sana, dalil itu ada 2. Ada namanya dalil akli, dalil akal, ada namanya dalil nakli. Dalil akal itu adalah dalil yang kita keluarkan dari akal pemikiran kita dengan satu syarat tidak keluar dari syariat Islam. Sedangkan dalil nakli itu itulah Al-Quran, sunnah atau hadis, ijma', qiyas, maslahatul mursalah, al-uruf, al-adah, apalagi satu zari'ah, masih banyak lagi Pak. Jadi kalau orang paham hukum Islam, hidupnya akan tenang dan tidak sempit pemikirannya, sikit-sikit salah, sikit-sikit salah. Nah, kembali ke definisi ini tadi, punggahan itu berasal dari bahasa Jawa Pak, kalau saya tidak salah, munggah. Nah, jadi saya sempat baca juga, munggah ini maksudnya adalah tradisi untuk menyambut kenaikan dari bulan Sa'ban ke bulan Ramadan. Jadi munggah itu naik dari bulan Sa'ban ke bulan Ramadan. Ini kegiatan ini tujuannya adalah untuk menaikkan semangat iman kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini harus kita ulang kembali supaya generasi-generasi kami yang muda ini yang saat ini hadir itu bisa memahami apa sebenarnya makna punggahan ini, yaitu suatu acara
untuk memperingati naiknya bulan dari Sya'ban ke Ramadan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan, untuk menaikkan gairah ataupun semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Baik, kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Karena belum ada yang batuk, kita lanjutkan lagi Pak Bu. Baru 3. Baiklah, bulan suci Ramadan, kita sering dengar dari para ustadz, daripada guru-guru kita bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat sunnah di bulan suci Ramadan, pahalanya sama seperti ia melakukan sholat fardu di luar Ramadan. Orang yang bersedekah, kalau di luar bulan suci Ramadan, orang yang bersedekah itu Pak, itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Kalau di hari biasa dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Kalau kita sedekah 1000 di hari biasa, maka balasan dari Allah adalah 700.000. Kalau kita bersedekah di bulan Ramadan 1000, pahalanya lebih dari 700.000. Bisa jadi 7 juta, 7 miliar dan seterusnya. Dan jangan kita berharap yang kita sedekahkan itu kembali ke kita dalam bentuk uang. Kita sedekah 1000, jangan berharap kembali 700.000 berbentuk uang kepada kita. 700.000 yang dijanjikan Allah tidak hanya kembali dalam bentuk rezeki berupa uang, akan tetapi bisa jadi kembali dalam bentuk kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saat itu kita ditakdirkan oleh Allah sakit, namun ketika kita mengeluarkan sedekah, maka sakit kita diambil oleh Allah karena tadi udah Allah gadaikan sebagai obat kita. Ataupun waktu itu kita ditakdirkan oleh Allah mendapat sebuah musibah, mendapat sebuah bencana, karena sedekah kita yang 1000, maka sedekah 1000 ini tadi balasannya Allah cabutlah bencana ataupun musibah yang akan menimpa kita dari balasan sedekah 1000 itu. Jadi ketika kita bersedekah, jangan berharap datang lebih banyak. Ustadz, saya kemarin udah bersedekah 100.000, katanya dilipat gandakan jadi 700.000. Nyatanya duit saya hilang 1 juta. Nah, itu kayak mana ceritanya? Mungkin kalau kita tidak sedekah, yang hilang tidak hanya 1 juta, tapi bisa jadi motor yang hilang ataupun uang 10 juta yang hilang. Kita sedekah 100.000, makanya dikurangi oleh Allah 1 juta lah yang hilang. Itulah makna pelipat gandaan dalam bentuk sedekah. Nah, jadi di bulan suci Ramadan ini sebenarnya kesempatan kita untuk meningkatkan pahala sebanyak-banyaknya, karena semua Allah lipat gandakan. Kita mulai aja dari yang terkecil Pak Bu. Kita mulai dari kita latih diri kita untuk senantiasa berwudu dan mensucikan diri kita. Ini sangat mudah. Wudu itu sangat mudah, 2 menit selesai Pak Bu. Tapi pahalanya selama kita belum batal, setiap detik kita mendapatkan pahala wudu. Nah, jadi seperti itu. Dan orang yang berwudu ini memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, orang yang berwudu akan Allah berikan cahaya ilahi, nur Allah di wajahnya. Makanya orang yang sering berwudu ataupun orang yang sering sholat, karena orang yang sholat pasti berwudu, itu wajahnya biasanya enak dipandang. Walaupun hitam, tapi sejuk kita memandangnya. Dan orang yang putih, kalau dia tidak pernah berwudu, kita lihat aja gersang wajahnya. Nah, seperti kita melihat lapangan bola di tengah hari panas, nggak enak melihatnya. Nah, selain itu, orang yang berwudu juga, itu kata Allah di dalam Al-Quran, Allah akan mencintai orang yang senantiasa berwudu. Apa dalilnya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan mencintai orang yang senantiasa dalam keadaan suci. Nah, jadi orang yang dalam keadaan suci ini Pak Bu, itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka semua yang kita minta pasti akan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan aja Pak Bu diri kita. Puncak kecintaan manusia itu biasanya setelah menikah.
beberapa detik setelah ijab kabul, itu cintanya membara-bara. Saat itu istri kita minta apapun, kita pasti berusaha mengabulkannya. Suami kita minta apapun, kita minta masakan apapun, berusaha kita kabulkan. Begitu juga ketika Allah cinta kepada hambanya, apapun yang diminta oleh hamba pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya supaya keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah, kita raih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya senantiasa berwudu. Selain itu juga orang yang berwudu ini akan dijauhkan dari dosa-dosa yang sederhana tapi sebenarnya besar, Pak Bu. Biasanya kalau kita berwudu, pergi kita naik mobil angkutan umum, yang bapak-bapak ini duduk sebelahnya cewek, pasti dia akan sedikit menjauh kalau dalam posisi berwudu. Cuma kalau dia tidak berwudu, sebelahnya cewek makin didekati. Karena tidak dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa. Orang yang senantiasa berada dalam wuduknya, senantiasa ada wuduknya, akan Allah hindarkan dari dosa. Selanjutnya, yang termudah yang bisa kita lakukan sedekah, Pak Bu. Tak bisa sedekah dengan uang, dengan materi, dengan tenaga. Kalau tak bisa juga dengan tenaga, dengan pikiran. Tidak bisa juga dengan pikiran. Ada sedekah yang paling mudah yang Rasulullah katakan. Apa itu, Pak Bu? Senyum. Senyum kita itu dinilai sedekah. Dan kalau banyak senyum di bulan Ramadan, banyak nilai pahala sedekah kita. Tapi senyum sama orang. Jangan jumpa ayam senyum, jumpa kambing senyum. Senyum ke sesama manusia. Kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau ada kotak infak, tak ada pula kotak infak lewat. Kalau ada kotak infak lewat, senyumin aja Pak Bu. Sedekah gitu tuh. Seperti itu ya. Kalau ada kotak infak diisi lah, nggak bisa 10.000 20, nggak bisa 20 25. Jadi seperti itu. Ada beberapa hal-hal yang mudah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan yang bisa meningkatkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, belum ada yang batuk. Terus langsung loh. Kita sering juga dengar bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Bulan di mana Allah mengampuni semua dosa kita. Makanya dianjurkan ketika bulan suci Ramadan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang seperti apa? Taubat yang tidak pernah diulangi lagi kesalahan yang pernah ia lakukan. Bukan seperti tobat sambal ataupun apa bahasanya, tobat melahirkan. Jadi ibu-ibu nih kalau pas melahirkan, saya tak pernah pula lihat ibu-ibu yang melahirkan kesakitan tuh. Pas melahirkan tuh besok enggak lagi lah, 2 bulan setelah itu hamil lagi tuh. Wah, ini namanya tobat melahirkan. Dia melakukan kesalahan, tobat, namun besok diulanginya lagi. Jadi kalau udah kata taubat, jangan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa itu adalah wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa itu apabila ia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji ataupun perbuatan dosa, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ia langsung ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sambungan ayat selanjutnya, walam yusirru ala ma fa'alu, dan ia tidak pernah lagi melakukan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bulan Ramadan kita kenal dengan bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Yang kita kenal ataupun sering kita peringati pada 17 Ramadan, yaitu Nuzulul Quran. Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan
bertepatan dengan Lailatul Qadar. Apa dalilnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Jadi kalau kita tanya kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu? Selama ini kita dengar Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir. Sementara di sisi lain peringatan nuzulul Quran itu bertepatan pada Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu adalah waktu Lailatul Qadar itu 17 Ramadan. Jadi untuk mengantisipasi supaya kita bisa mendapati Lailatul Qadar, maka ketika pertengahan Ramadan sampai akhir jangan pernah kita hilangkan semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Ramadan pertengahan sampai terakhir, disitulah Lailatul Qadar itu akan muncul. Dan orang yang beribadah pada Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Orang yang beribadah pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadahnya selama 1000 bulan atau bahkan lebih. Jadi kalau kita baca Al-Quran satu ayat aja, Yasin, pada malam Lailatul Qadar itu dihitung sama seperti kita baca Yasin selama 1000 bulan. Ada yang sanggup baca Yasin 1000 bulan, Bu? Ini baca Yasin dari 2:30 sampai 3:30 aja udah ngeluh-ngeluh. Nah, jadi Lailatul Qadar itu apapun ibadah yang kita lakukan, sholat tahajud kita pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama seperti kita tahajud selama 1000 bulan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Sholat tarawih kita pada Lailatul Qadar sama seperti kita tarawih selama 1000 bulan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi keistimewaan di bulan suci Ramadan. Karena tadi saya dengar udah ada yang batuk walaupun satu, maka saya rasa cukup sekian. Kalau ada kurang nanti kita tambahi, ataupun mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Bu. Saya kalau disuruh ngomong masalah Ramadan ini masih sanggup saya, cuma kalau masalah yang lain nggak sanggup saya. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Oke, sebagai penutup saya tambah sedikit aja lagi ayat yang menjelaskan tentang puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini yang Allah panggil untuk berpuasa hanyalah orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman ketika datang bulan suci Ramadan ada rasa kegembiraan di hatinya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada rasa kegembiraan di hatinya saat menyambut bulan suci Ramadan, itu tanda masih ada nikmat iman yang Allah berikan di hati kita. Dan berbicara soal puasa ini, soma yasumu asal katanya itu artinya adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan dan merusak pahala puasa. Jadi bukan hanya kita menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi juga menahan dari hal yang merusak pahala puasa. Kalau kita puasa, kita makan, minum dengan sengaja, itu batal. Tapi kalau puasa, kita gibah, gunjing, gosip, ndopok, apa menego, yang sejenis itu, pahala puasanya berkurang dan itu tidak batal. Jadi kalau kita ibaratkan pahala puasa ini 10 Pak Bu, makan kita batal puasa, hilang 10. Tapi kalau gosip kita berkurang 1 per 1. Sekali gosip hilang 1. Sekali gosip hilang 1. 10 kali gosip sama aja habis puasa kita. Nah, maka dari itu puasa tidak hanya menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari hal yang merusak pahala puasa. Nah, itu perlu diingatkan juga. Baiklah, mungkin cukup sekian karena udah lebih juga 7 menit. Oh, masih 10 menit. 10 menit lebih 20. Baik. Terus kesel Bu. Baiklah, mungkin cukup sekian. Kurang lebih mohon dimaafkan karena di sini pun saya masih belajar juga. Saya tak seperti ustaz-ustaz lain yang pandai berceramah. Cuma kalau disuruh sikit-sikit bisa. Jadi apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.